Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua, dengan saya Lina Saya Sali. dalam Sermon Like Things kali ini, minggu ke-10 setelah Pentakosta. Ya, ada banyak hal yang bisa didiskusikan dari bacaan-bacaan kita apa aja nih, Sali. Betul. Ya, sahabat-sahabat khotbah, bacaan yang akan kita percakapkan saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Lalu Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2 dan terakhir Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Ya, ya seperti tadi ya, bahwa ini ada bisa banyak tema yang kita bicarakan gitu ya. Tapi Betul. semoga nanti kita lihat ya, apakah ada ada benang merah atau ada ide apa yang akan muncul begitu ya, yang menguat dari percakapan kita. Ya, eh sama mulai dulu, kamu dulu Sal, untuk Oh, boleh. ya. Kalau aku lihat dari Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29 ini memang ini kan bicara tentang firman Tuhan kepada nabi-nabi palsu di Samaria dan di Yerusalem juga kepada imam-imam yang berlaku fasik gitu ya. Hmm? Di Samaria mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat. Di Yerusalem mereka berzinah dan tidak jujur serta menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat untuk terus melakukan kejahatan. Mhm. Alhasil, Allah pun mengajukan pertanyaan retorik. Ini menarik ya, pertanyaannya adalah, masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat dan bukan Allah yang dari jauh juga? Ya. Kalau kita membaca ayat ini, seakan-akan Allah mau mengatakan, pada waktu aku berkenan kepada kamu, maka Tuhan akan mendekat. Tetapi ketika kejahatan ada padamu, maka Tuhan juga bisa mengambil jarak dari umatnya. Karena Mhm. itu ayat 24 sampai 25, di situ dikatakan bahwa Tuhan melihat apa yang disembunyikan, bahwa dia juga mendengar nubuat-nubuat palsu yang menggunakan namanya dengan berkata, "Aku telah bermimpi." Tuhan juga melihat rancangan hati para nabi yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Dan dia melihat para nabi palsu yang merancang membuat umat melupakan namanya karena Baal. Nah, temanya kayaknya di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang mestinya mendengar firman Tuhan entah melalui eh, apa ya audible ataupun melalui mimpi. Mimpi kan di Mesopotamia kuno ini adalah sarana yang umum Mhm. untuk menerima pewahyuan ilahi kira-kira gitu. Ya. Tetapi yang menarik dalam ayat 28 di situ dikontraskan gitu antara nabi yang memperoleh mimpi dengan nabi yang memperoleh firman. Artinya, tidak semua mimpi itu berisikan kebenaran firman Ya. Tuhan gitu ya. Dan untuk tahu kira-kira mana sih yang benar, mimpi karena rekaan pribadi atau mimpi yang isinya firman Tuhan itu bagaimana membedakannya gitu. Mhm. Nah, yang membedakan adalah ketika isinya itu ya memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang tidak suka dengan kejahatan, maka seorang pelihat mestinya menyampaikan teguran, Mhm. mestinya menyampaikan kritik gitu ya, bukan justru membuat orang justru terlena dengan kejahatannya Mhm. gitu. Mhm. Mungkin kalau kita baca lebih dalam lagi, pertanyaan yang muncul adalah kenapa ya kok Tuhan membiarkan orang-orang yang mengaku atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya menyampaikan apa yang menjadi rekaan dirinya gitu. Dan di situ Yeremia katakan, ya mungkin ya, ini disebabkan karena memang pada akhirnya yang benar itu akan tetap benar. Karena itu firman Tuhan itu diibaratkan seperti api dan seperti palu yang Iya. menghancurkan bukit batu. Api ini kan fungsinya apa ya Kak? Memurnikan, Memurnikan, ya. menyucikan ya, Mhm. menerangi, tapi Mhm. juga bisa membinasakan. Sementara fungsi palu adalah bersifat kuat, bisa menghancurkan atau Menghancurkan. membakar. Tuh. Mhm. Mhm. Jadi kalau ilustrasi api dan
apa Palu kayaknya ini bicara tentang otoritas firman Tuhan Iya, sekaligus kuasanya yang transformatif. Tapi juga bicara tentang firman Tuhan sebagai alat disiplin dan alat koreksi, simbol keadilan dan penghakiman Tuhan. Jadi iya. hati-hati untuk kita yang barangkali selalu mengklaim aku mendengar firman S- Tuhan gitu, tetapi Mendengar malah suara Tuhan, ya. menggunakan ya Mhm. mendengar suara Tuhan, eh, dapat visi dari Tuhan, tapi itu nggak diuji dengan benar. Iya, Padahal itu sebenarnya adalah apa ya Kak? Ya keinginan hati sendiri gitu, iya. bukan firman Tuhan. Akibatnya ya tujuannya bukan untuk membawa orang pada kebenaran, tujuannya hanya untuk mencari popularitas, keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Mhm, iya. Karena itu sebenarnya segala sesuatu ya kalau di bagian lain kan di dalam Alkitab kita ujilah segala roh yang ada padamu itu gitu ya. Ya, Nah, alat ujinya apa nih? Alat ukurnya apa? Yaitu pada firman Tuhan gitu ya. Karena apa yang kita sebut sebagai suara Tuhan, apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya gitu ya, selalu pasti nggak bertentangan dengan firman kan. ya, Tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi memang saya juga mendapatkan dari Yeremia 23 ini sangat kuat ya, bahwa bicara tentang bagaimana sesungguhnya seseorang, oke, nggak terkait dengan para nabi gini ya, begitu ya, tapi juga hidup kita sendiri gitu ya, seseorang itu teruji ya, teruji betul. itu oleh karena ya karena bagaimana firman yang dia pegang, yang dia hayati itu dia jalani begitu dalam hidup gitu kan. Eh, Orang bisa ya sekarang ini banyak sekali eh, kita kita sering kali ya di ditawarkan, dihadirkan dengan macam-macam bentuk di mana kita menjadi orang yang fake ya, menjadi orang yang palsu gitu. Ya, Ya sebenarnya kan kalau kita mau beranjak pada firman gitu ya, Tuhan kan memang mencintai kejujuran, ketulusan dan itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Sampai ya, sejauh mana atau setahan apa sih orang terus-menerus hidup dalam kepura-puraan kan itu. Ya. eh, Ya semuanya ya betul bahwa ujian itu akan akan keluar dan menghasilkan apa yang murni ya. Jadi memang di sini sangat menarik ketika kita bicara tentang eh, bagaimana kita sebagai orang percaya eh, juga menghadirkan diri sebagai orang yang tulus, jujur apa adanya gitu. Itu itu akan selain kita sendiri nggak harus terbebani dengan oh saya harus menampilkan yang seperti apa nih yang terbaik dan lain-lain gitu ya. Tapi mm, ya kita dengan tulus akan sangat ringan hidup ini ketika dijalani dengan sesuatu yang keluar dari hati, dari apa adanya gitu. Tapi ayat ini juga buat saya yang menarik adalah ketika tadi ya pertanyaan reflektif dari Allah itu, apakah aku Allah yang jauh gitu? Karena selama ini ya betul kita selalu menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang dekat. Betul, itu kan Allah yang hadir ya, menyapa personal begitu kan ya, sangat mendampingi dan lain-lain. Tapi di sini juga sebuah gambar yang Allah katakan, bukankah aku juga Allah yang jauh gitu. Ini ini menarik sih karena saya membayangkan ini yang disebut kadang-kadang kita kalau melihat masalah atau persoalan juga perlu yang namanya eagle eye, ya, point of view gitu loh. mm, Dia melihat dari kejauhan, bukan hanya memberi jarak. Saya setuju bahwa memang di sini mau menunjukkan juga Allah yang kadang juga melihat memberi jarak begitu ya, tapi juga eh, ketika melihat Allah disebut sebagai Allah yang mengerti, memahami, bukan cuma sesuatu yang sifatnya personal, tetapi dia melihat secara luas, ya. ya, Karena kan kadang-kadang sesuatu yang sangat dekat ya, kan dilihat ya yang terdekat aja gitu. Kadang-kadang dengan melihat secara jauh akan melihat persoalan, masalah, pergumulan seseorang itu dengan lebih komprehensif ya.
Jadi di sini menariknya sih bagaimana Allah yang hadir itu bukan cuma Allah yang peduli, yang dekat dengan kita, yang memahami pergumulan, persoalan kita, tetapi juga Allah yang mengerti sebenarnya jauh dari apa yang manusia pikirkan. Ya, Eh, apa yang manusia eh, ya pahami tentang hidup ini, tentang persoalan, tentang rencana Tuhan gitu ya. Jadi di sini Yeremia mau menegaskan sih menurut saya teks ini mau menegaskan tentang gambar Allah yang dia dekat tetapi juga Allah yang sangat apa ya punya punya Mhm. jangkauan yang sangat jauh gitu ya. Memahami hidup ini persoalan ini dengan dengan komprehensif gitu. Ya. Ini. Jadi bisa menarik juga membicarakan tentang Allah dan juga eh, apa namanya hidup ini ya menjadi orang yang tulus dan lain-lain jujur. Nah, tadi kamu ngomongin juga soalnya memang dari Yeremia juga bicara tentang api. Ini juga menurut saya ada kaitannya dengan Injil ya. Betul. Ya, di sini kan juga Tuhan Yesus juga membicarakan soal api nih. Ya, Api yang ya terkait dengan firman. Ya. ya. Tapi menurut saya ya bagian yang di awal mungkin ini sesuatu yang buat orang yang membacanya gitu ya bisa terkaget-kaget sih. Injil Lukas ini. Karena Betul. kayak apa ya bertentangan sekali dengan apa yang Yesus katakan kan di misalnya di Injil Yohanes ya kan dia bicara tentang aku datang membawa damai ya damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu ya dan damai sejahteraku ini berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ya kalau kita ingat Injil Yohanes ya tapi Lukas ini punya punya versi yang berbeda tentang Yesus mengatakan bahwa aku bukan membawa damai, aku membawa perang, Betul. Pertentangan ya. pertentangan. Iya, iya. Hmm. Ini dan yang menariknya di sini Lukas memberi konteks, ya, Hmm. konteks bukan sosial konteks, bukan Hmm. personal konteks, tapi family konteks, Ya, keluarga, benar. ya kan? Oh, Betul. orang tua dengan anak, pasangan dengan pasangan, mantu dengan mertua, dan lain-lain. Kakak Ya, adik. nih, kalau kamu melihatnya gimana nih soal soal ini? Mhm. Kalau aku sih melihatnya justru apa ya eh, nubuat Yeremia itu ter apa ya terwujud dalam karya Kristus gitu. Hmm, Bahwa Allah pada saat yang bersamaan adalah Allah yang dekat tetapi juga Allah yang jauh. mhm, Yang dekat karena memang dia hadir di antara kita, yaitu Yesus yang menjadi manusia, tetapi sekaligus dia adalah Allah yang jauh. Artinya dia mengambil jarak gitu terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan ketetapannya. Sehingga bahasa aku membawa api ini sebenarnya merujuk pada bukan hanya firman dan pengajaran Kristus yang eh, keras gitu ya, tetapi juga memang ini bicara tentang dampak dari firman itu. mhm, Ternyata api yang kalau kita artikan sebagai transformasi dari pengajaran Kristus dalam hidup orang beriman, ini tidak selalu berbicara tentang mendamaikan, tetapi justru menguji sesuatu yang apakah orang ini memang lebih percaya kepada Kristus dan mengutamakan Kristus di atas kepentingan-kepentingan familialnya, ataukah dia akan ya memilih relasi-relasi tanda petik duniawi ya, ketimbang taat kepada firman Kristus gitu. mhm, mhm, Jadi mhm. memang eh, semua orang yang percaya kepada Kristus akan selalu diberikan pilihan pribadi gitu. Apakah dia mau percaya pada firman Tuhan atau tidak gitu. Iya, Nah, ini bicara tentang siapa yang kita izinkan untuk punya otoritas dalam hidup kita. Sehingga kalau kita memilih pada Kristus, maka kita harus siap pada segala konsekuensinya gitu. iya, Apapun itu termasuk ya karena iman kita dan kasih kita kepada Kristus, kita terpaksa harus
merelakan diri kita ditolak oleh keluarga atau orang-orang terdekat kita, dibenci oleh orang-orang yang sebenarnya kita harapkan daripada mereka lah pengertian itu kita dapatkan, Mhm. dan kita kehilangan apa ya tempat di mana kita sebenarnya eh, mengharapkan mendapatkan kasih sayang gitu. Ya, Iya. apa boleh buat gitu. Relasi Atau dengan Kristus ya iya. punya harga. Atau Hmm. bisa nggak ini kita bisa sebut bahwa bisa saja sebenarnya apa yang kita pegang dalam hidup ini gitu ya, Hmm. nilai kalau kita mau bilang value ya, Ya. Hmm. nilai hidup yang kita pegang, nah ini teruji begitu loh Ya, sebenarnya. ya. Ketika Hmm. kita bicara tentang relasi ya bersama dengan orang lain, dalam hal ini dengan keluarga, kita Hmm. bisa aja misalnya contohnya sama-sama Kristen begitu kan. Hmm. Hmm. Tapi nilainya bisa beda-beda karena apa yang Ya. sebenarnya kita pegang selama ini. Karena itu kenapa misalnya dalam minggu-minggu lalu kan bicara tentang mamon, uang dan lain-lain. Karena sebenarnya dalam hidup ini ada banyak nilai kan. Ya. Ada orang yang sangat berpegang teguh pada nilai oke saya bisa baik-baik aja merelakan apapun juga selama tidak berhubungan dengan uang, misalnya ya. Hmm. Atau oke saya oke baik-baik aja selama tidak berhubungan dengan mm, pride saya nih gitu ya. Hmm. Atau oke saya boleh diambil apapun juga asal jangan yang diambil adalah jabatan saya. Bisa. Hmm. Itu kan teruji ya, teruji gitu. Dan yang mau dikatakan di sini adalah kenapa disebut bahwa Yesus itu bisa jadi membawa ya bukan membawa damai karena ketika ketika hadir bersama dengan orang lain ya menghadapi mungkin ya ini persoalan keluarga melihat punya masalah persoalan pergumulan yang sama begitu ya sebagai keluarga. Nah, di sini persoalan bisa muncul karena Atau nilai-nilai ini, itu muncul gitu ya dan ya. bukan yang selama ini diyakini sebagai nilai yang Kristus bawa gitu. Mhm. Atau ada kaitannya dengan minggu lalu ya, bicara Mm-mm. soal kemelekatan. Iya. Kalau Mhm. kita kemelekatan yang lalu itu bicara tentang kemelekatan dengan harta duniawi, Mhm. dengan jabatan seperti yang tadi Mhm. Kalina Mhm. bilang. Kalau Mhm. sekarang kemelekatan dengan relasi dengan orang-orang terdekat. Nah, Iya. ternyata Mhm. kita harus demi Kristus kita harus berani melepaskan kemelekatan termasuk dengan orang-orang yang terdekat sekalipun demi Iya. eh, memegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, Mhm. nilai-nilai kerajaan Allah, begitu ya. Mhm. Mhm. Karena kalau dalam konteks Indonesia misalnya, kita tahu bahwa KKN ya, korupsi, Mhm. kolusi, nepotisme itu adalah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan merugikan banyak orang. Mhm. Dan kalau kita demi Kristus memang harus melepaskan budaya yang seperti ini, value yang seperti ini dengan bersikap apa ya namanya tegas gitu. Ketika kita menjadi pimpinan, lalu ada anggota keluarga kita yang contohnya nilainya nggak seberapa, apa prestasinya tidak seberapa, tapi ada orang lain yang jauh lebih mumpuni. Tapi kita di situ diperhadapkan kan pada pilihan mana nih Iya. yang kita pilih? Apakah kita akan em, menekankan kemelekatan pada relasi kekeluargaan meskipun ini orang apa SDM-nya kurang gitu, atau Mhm. orang yang lain ini gitu. Nah, di sini juga kita bisa jadi ini contoh konkret gitu dalam hidup sehari-hari. Sebagai orang Kristen kita harus nih berani melepaskan kemelekatan demi menegakkan keadilan, Iya. kebenaran, dan nilai-nilai kerajaan Allah lainnya. Gitu. Betul. Atau juga mungkin contohnya ketika kemelekatan itu beranjak pada relasi begitu ya. Mhm. Kadang-kadang memang kan ada relasi-relasi yang tidak bisa kita hindari ya nggak selalu Ya. bisa bersama begitu ya. Mhm. Misalnya merelakan orang yang kita kasihi itu ya dia pergi untuk Ya. ya misalnya meninggal Mhm. dunia itu kan susah. Susah sekali kehilangan ya. Mhm. Atau juga memang relasi yang tidak sehat telah terjadi begitu kan.
Dan kita tahu satu-satunya cara ya merelakan orang itu untuk terus tumbuh menjadi dirinya sendiri gitu ya, bukan Ya. bukan apa yang kita mau gitu, Mhm. tetapi eh, apa yang memang Tuhan mau, ya apa yang Tuhan bentukkan misalnya aja eh, yang sederhana gitu ya, orang tua kepada anak kan sayang banget gitu ya. Wah, kayaknya dijagain apa segala dan lain-lain gitu. Tapi Mhm. sulit sekali untuk merelakan bahwa anak itu memang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Karena Mhm. apa yang orang tua pikir, oh ini terbaik, oh paling baik anaknya ini nilai ini yang harus dijaga deh. Tapi ternyata dalam hidup ini bukan itu gitu. Kan jadi Ya. memang sesuatu yang memang orang tua harus menyadari ya bahwa anak itu seperti pemazmur katakan, eh, ya seperti anak panah yang memang harus dilepaskan pada saatnya ya, supaya memang kehendak Tuhan bisa terjadi atas hidup dia. Ya. Iya, jadi memang itu eh, memang ya bisa disebut ya bertentangan gitu ya. Kadang-kadang nilai-nilai apa yang kita sebut baik untuk orang-orang yang kita sayangi belum tentu itu yang terbaik atau itu juga belum tentu kehendak Tuhan gitu. Ya. Makanya di sini pentingnya iman ya, menurut Hmm, Ibrani pasal 11 ayat dua puluh hmm, sembilan sampai hmm, 12 ayat 2. iya, Gitu. Karena memang em, iman itulah yang menolong kita untuk bisa melepaskan kemelekatan dan lebih memilih taat pada Kristus dan eh, perintah atau ajarannya. Memang iya, kalau menurut Ibrani, iman kepada Tuhan itu pada satu titik dapat membuat kita mengalami banyak mujizat. mhm, Tadi dalam Ibrani kan disebutkan ya bangsa Israel berjalan melintasi Laut Merah, mhm, tembok Yeriko runtuh, Rahab luput dari binasa, mhm, Gideon, Barak, mhm, Simon, mhm, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi juga banyak sekali mengalami mujizat karena iman mereka kepada Tuhan. mhm, Tapi penulis Ibrani juga mengatakan iman itu juga di satu pihak mendatangkan resiko yang tidak mudah gitu. iya, Ada justru orang-orang yang demi imannya kepada Kristus akhirnya mengalami penyiksaan, ejekan, mhm, mhm, mengalami deraan, bahkan ada yang dibunuh ya dengan pedang. mhm, Lalu mengembara dengan berpakaian kulit domba, artinya hidup seadanya karena memang tidak mhm, punya akses untuk mendapatkan fasilitas seperti kebanyakan orang. mhm, Ada yang harus akhirnya lari menyelamatkan diri, mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam mhm, gua-gua, bahkan di celah-celah gunung gitu. iya, Tapi penulis Ibrani mengatakan, ya mungkin dalam hidup mereka di dunia ini, mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. mhm, Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik pasca kematian, gitu. iya, Jadi lebih diperluas lagi gitu, bahwa iman itu jangan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang spektakuler, mhm, yang mhm, luar biasa, tapi iman juga bisa berkaitan dengan hal yang beresiko bahkan kehilangan eh, nyawa dan hidup kita gitu. iya, 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 Mhm. iya. Kita juga bisa lihat ya ketika kita bicara soal Ibrani dari kitab Ibrani ini Mhm. bicara tentang ketidaksempurnaan ya, Ya. bahwa Mhm. selain mujizat tadi yang kamu sampaikan juga Mhm. orang-orang yang disebut Tuhan kan bisa disebut punya punya latar belakang eh, atau juga kondisi yang Mhm. nggak sempurna begitu. Mereka Mhm. bukan orang yang terbaik sebenarnya kalau mau ikut ukuran dunia ini manusia ya harusnya kan Mhm. yang jadi pemimpin A B C D gitu kan harusnya orang-orang yang terbaik tapi mereka Mhm. adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang punya kriteria sebagai pemimpin gitu ya sebagai Mhm. penyelamat dan lain-lain tetapi yang tidak sempurna ini gitu. Bahkan juga dalam perjuangan mereka dikatakan ya bahwa memang betul bisa jadi mereka nggak mendapatkan seperti yang lalu ya kita bicara tentang iman Abraham dan Sarah. Mhm. Mereka tidak melihat begitu banyak ya jumlah keturunan mereka gitu ya. Eh,
tapi mereka disebut sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat ayat 2, pasal 12 gitu. Mhm. Apa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan adalah belajar dari apa ya, imannya Yesus Kristus sendiri, keteladanan iman Kristus kan. Mhm. Yaitu bagaimana dalam proses itu ada ketekunan, ya dalam beriman, ada ketekunan, ada ketaatan, ya ada persisten di situ, ya nggak gampang menyerah dan lain-lain, menjalani bahkan juga menjalani di tengah ketidakmengertian begitu ya. Terus aja berjalan pada kehendak Tuhan. Jadi kesempurnaan itu bukan pada oh saya adalah orang yang sempurna, tapi pada apa yang Kristus tunjukkan, ajarkan ya dalam iman. Jadi balik lagi sebenarnya kita bicara tentang iman iman yang berproses, ya. Ya, Berproses bukan melulu pada hasil ya. Dan di ya, sini juga menurut saya ya ini yang bisa kita lihat juga bahwa penting juga ketika kita bicara tentang iman, kita bicara tentang eh, kita tidak bicara tentang soal kesempurnaan dalam dalam hidup beriman gitu ya, atau tapi bagaimana kita sendiri menjalani ya, proses beriman dalam ketekunan, ketaatan, ya. Eh, Juga kalau kita jatuh kita bangun lagi. Ya, kalau ya, kita berbuat salah kita mau mengakuinya dan juga belajar untuk terus tidak melakukan lagi. Ya. Eh, jadi ya saya ingat apa yang Mike ya Connelly bilang ya iman itu Messi gitu loh. Beriman itu memang kadang-kadang berantakan. Ya. ya. Tapi dari yang Memang, berantakan itu kesempurnaan itu muncul karena di situ ada Kristus ya yang menolong kita selalu mengajak kita untuk kembali lagi pada pada Kristus gitu. Ya, ya. proses Barangkali itu kalau yang dalam terjadi. bahasa Mm-mm, kalau dalam bahasanya Paulus itu tadi dikatakan kakak bilang proses itu ya di mm-mm, highlight. mm-mm, Bahasanya Paulus adalah marilah menanggalkan semua beban, menanggalkan dosa yang merintangi, mm-mm, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, mm-mm, mm-mm, dan kita lakukan itu sembari dengan mata yang tertuju pada Yesus, mhm, gitu ya. mhm. Prosesnya memang jatuh bangun. Aku setuju sama Kalina. Ya. Proses beriman itu memang messy. Gak ada Mhm, yang mhm. naik ke atas terus seperti kurva saham, nggak ada saham aja turun. Nah, iya, Gitu ya, iya. betul. Mhm. Barangkali iman yang berproses ini juga bisa ditandai dengan bagaimana sebenarnya kita berjuang untuk orang lain, buat dunia ini, buat bangsa Mhm. kita ya. Kalau kita mau lihat Mazmur, Ya. itu kan, nah pas kebetulan nih minggu ini 17 Agustus Oh negara iya, kita 2 hari lagi ya. merayakan kemerdekaan RI nih. Betul. Mazmur ini sangat kuat dengan isu-isu social justice ya, atau Ya. juga bagaimana sebenarnya sebagai manusia yang beriman gitu ya, manusia yang percaya kepada Tuhan ya, bicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama kita, ketika kita, terutama ketika kita punya power, ketika kita punya kuasa ya, tidak memakai itu untuk menindas, Betul. ya. Menindas orang yang memang lemah, orang yang Hmm. miskin dan lain-lain, tetapi mengangkat mereka. Ya, Ini, setuju. ya. Jadi Mazmur ini sangat kuat sih kalau mau bicara tentang social justice gitu ya, bicara tentang isu-isu kemerdekaan karena apa ya? Kalau saya baca berita di Indonesia, aduh sedih juga ya akhir-akhir ini. Ya, betul. Kayaknya orang yang punya kuasa, hmm, rakyat dibebani dengan pajak, apapun dipajakin gitu. Ya, Sementara betul. perlakuan para pejabat kita kayaknya mereka ya udahlah, yang penting saya nggak menderita, rakyat. Rakyat Iya, dong yang harus memberi gitu. iya, betul. Sementara pajak itu dipakai apakah dengan bijak oleh Ya, mereka? Saya nggak bisa termasuk jawab ya. ketetapan.
termasuk ketetapan pembekuan rekening ya. Ini bikin kita yang lagi studi di sini juga deg-degan gitu. Kita yang tidak punya apa aktivitas ekonomi yang aktif karena memang sedang studi gitu, Iya, bisa jadi tiba-tiba rekening dibekukan, waduh, bisa iya, repot ya, iya. Ya, gitu. bukan cuma itu ya. Misalnya aja orang-orang yang memang menabung untuk masa Ya, tuanya, ya, bukan betul. dengan jumlah yang banyak, ya, Ya, tapi harus dibekukan terus iya, menabung untuk anaknya gitu kan, untuk masa depannya. Bagaimana ada banyak sekali keputusan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak sebenarnya. betul. Makanya kita sangat berharap firman Tuhan ini jikalau disampaikan di atas mimbar ataupun di forum-forum pembinaan jemaat, maka orang-orang Kristen yang dipercayakan tugas dan tanggung jawab serta wibawa sebagai seorang pemimpin termasuk kuasa yang melekat padanya, semoga mereka punya hati yang takut akan Kristus, yang berani melepaskan segala kemelekatan dengan hal-hal yang sifatnya temporal, bisa hilang, bisa rusak, bisa dimakan ngengat, dan lebih memilih untuk mewujudkan iman yang aktif, yang berproses bersama dengan Tuhan, sekalipun iman itu beresiko demi kebaikan banyak orang. Iya, betul. Termasuk juga misalnya ya yang sangat Mhm. memprihatinkan kan juga dengan kebijakan-kebijakan soal hutan, Ya, soal alam, soal betul. pertambangan. Itu kan Ya, masyarakat adat itu banyak sekali yang kerugian yang dialami, ya ya, kan? betul. Bagaimana mereka sebenarnya ya dari situ mereka hidup gitu. Ya, Tapi ketika semuanya dirampas, ya, eh terus mereka mau hidup bagaimana? Kecuali akhirnya, ya ini seperti lingkaran setan. Mereka hidup dalam kemiskinan, menjadi orang yang harus ya melakukan dengan berbagai cara gitu ya. Kan keluhannya kenapa jadi peminta-minta? Ya bagaimana ketika itu semua di-cut, mereka mau hidup dari mana? Kan sistem yang tidak adil ini ya Kak menciptakan betul. rantai kemiskinan, kejahatan. Kalau kita lihat zaman sekarang, oh saya baru dengar juga kayaknya ada satu pemuda di mana saya lupa ya, yang kedapatan mencuri ubi, bayangin, Mhm, lalu mhm. dibakar. Ya, Tapi kalau di negara kita, kalau orang yang mencuri ratusan triliun, ratusan juta, bisa senyum-senyum gitu walaupun sudah menggunakan jas rompi. orange Ya, gitu ya. Bahkan tidak dilucuti gitu kekayaannya, seakan-akan ya, orang yang mencuri satu buah eh, apa sih namanya ya, singkong atau ubi itu jauh lebih berdosa daripada pejabat yang mencuri ratusan juta, ya, miliaran, betul. triliunan uang rakyat gitu. Tuh Mhm, miris sekali gitu. mhm. Iya, ya memang di penjara gitu. Tapi Ya, hukuman ini juga nggak seimbang begitu ya. ya, dengan Eh, kerugian nasional yang ditanggung rakyat. betul, Hmm. betul. Ya, 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 yang bisa kita itulah. lakukan hanya memohon keadilan Tuhan. Ya, it- Baik saat ini maupun setelah kematian kita minta keadilan Tuhan. Itu betul. aja. Karena itu Mazmur 82 menurut saya pas nih ketika kita memkhotbahkan di Hari Kemerdekaan Indonesia Ya, ya. Ini menjadi betul. sebuah suara dari Iya. gereja ya Mhm. untuk bangsa kita gitu. Yes. Mhm. Iya, iya. Banyak juga Merdeka. nih. Merdeka menarik juga ya. Banyak hal semoga para sahabat khotbah juga mendapatkan eh, banyak ide-ide khotbah terutama Amin. juga dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Salam merdeka dari kami yang Oh, jauh, merdeka. tapi tetap cinta Indonesia. Yoi, pasti dong. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Iya, sampai jumpa minggu Sampai jumpa. depan. Bye, Tuhan berkati.